Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arid, NIM F10611710008. Di sini saya akan menyampaikan materi yang saya ambil dari jurnal internasional yang berjudul Nilai Indeks Glikemik HIPA 7 dan Metode Penentuan. Jadi untuk dosen pengampunya di sini yaitu Bapak Zulfadli FSI. Langsung saja kita ke materinya. Nah, untuk pokok pembahasan atau menu pembahasan dari video ini adalah 5 poin. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, konsep dari indeks glikemik. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi nilai indeks glikemik. Yang keempat, metode penentuan nilai indeks glikemik. Dan yang kelima yaitu kesimpulan. Jadi langsung saja kita ke yang pertama, yaitu pendahuluan. Indonesia merupakan negara dengan peringkat keempat penderita penyakit diabetes mellitus terbesar di dunia setelah India, Cina, dan Amerika. Untuk jumlahnya yaitu sekitar 6,9% dari total seluruh penduduk di Indonesia. Apa itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus ini ditandai dengan meningkatnya kadar glukosa darah melebihi nilai normal dan adanya gangguan metabolisme insulin. Jadi kadar glukosa darah akan meningkat ketika menurunnya insulin. Seperti yang kita ketahui bahwa kadar gula darah ataupun kadar glukosa darah itu merupakan sumber energi untuk kita. Nah, untuk memperolehnya kita dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung glukosa. Jadi ketika kita mengetahui bahwa adanya penyakit diabetes mellitus ini, maka kita harus cermat dan mengetahui makanan-makanan yang kita konsumsi itu tingkat glukosanya berapa, yaitu dengan kita mengetahui nilai dari indeks glikemiknya. Apa itu indeks glikemik? Indeks glikemik yaitu tingkatan makanan berdasarkan respon dari glukosa darah. Jadi kita perlu tahu berapa nilai dari indeks glikemik makanan yang kita konsumsi, khususnya makanan-makanan yang mengandung glukosa. Di Indonesia, makanan pokok yang populer yaitu adalah beras. Beras berasal dari padi. Nah, untuk padi pun memiliki jenis yang beragam dan memiliki nilai indeks glikemik yang beragam pula. Untuk fokusnya di video ini dan di jurnal ini yaitu mengetahui nilai indeks glikemik dari HIPA 7 padi varietas hibrida dan metode penentuannya. Jadi kita akan membahasnya pada slide berikutnya. Pada tahun 1981
itu adalah tahun dimana pertama kalinya istilah indeks glikemik ini muncul, yang dikembangkan berdasarkan hipotesa serat, di mana dalam hipotesa serat itu menyebutkan bahwa mengkonsumsi serat akan menurunkan nutrisi pada usus. Nah, seperti itu. Indeks glikemik ini merupakan suatu yang unik karena dalam penentuannya ketika berbeda jenis makanan yang kita uji itu akan menghasilkan nilai yang berbeda juga, dan perlakuan yang berbeda pun akan menghasilkan nilai indeks glikemik yang berbeda pula. Nah, itu akan dijelaskan faktor-faktor apa saja yang akan mempengaruhi nilai indeks glikemik suatu makanan. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nilai indeks glikemik. Terdapat 5 faktor yang dapat mempengaruhi nilai indeks glikemik. Yang pertama yaitu faktor pengolahan. Seperti yang kita ketahui dulu, sebelum adanya pabrik, masyarakat dalam mengolah padi menjadi beras itu dengan cara ditumbuk. Namun di zaman sekarang ini, setelah adanya pabrik-pabrik penggilingan padi, yaitu masyarakat sudah beralih dengan cara membawa padi ke pabrik untuk digiling. Nah, apa pengaruhnya terhadap indeks glikemik? Studi Amerika menyebutkan bahwa beras giling memiliki tingkat resiko terkena penyakit diabetes mellitus itu lebih tinggi. Nah, jadi seperti itu. Jadi proses penggilingan dapat meningkatkan resiko terkenanya penyakit diabetes mellitus 2. Nah, kemudian faktor kedua yaitu kandungan amilosa dan kandungan amilopektin. Nah, bagaimana itu bisa mempengaruhi? Secara singkatnya, hubungan antara amilosa, amilopektin, dan indeks glikemik seperti ini. Ketika kandungan amilosa itu lebih tinggi dari kandungan amilopektin, maka indeks glikemiknya akan menurun, akan rendah pula. Begitu pula sebaliknya, ketika kandungan amilosa lebih rendah daripada kandungan amilopektin, maka indeks glikemiknya akan tinggi. Nah, seperti itu hubungannya antara amilosa, amilopektin, dan indeks glikemik. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, yaitu tingkat kecernaan pati. Nah, di sini kecernaan pati dapat mempengaruhi nilai indeks glikemik, sebab ketika tingkat kecernaan pati itu rendah, maka tingkat ataupun nilai indeks glikemik itu sendiri akan rendah pula. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu faktor keempat, yaitu makanan berserat. Bagaimana makanan berserat dapat mempengaruhi nilai indeks glikemik? Nah, jadi untuk makanan berserat ini, ketika kita mengkonsumsi makanan yang berserat tinggi,
maka akan dapat membuat indeks glikemik ataupun nilai indeks glikemiknya itu rendah ketika kita nilai serat pada makanan itu tinggi. Nah, yang selanjutnya yang kelima yaitu makanan yang berlemak. Makanan yang berlemak itu hubungannya bagaimana dengan indeks glikemik? Hubungannya ketika suatu makanan mengandung lemak yang tinggi, maka nilai indeks glikemiknya akan rendah. Nah, seperti itu. Jadi makanan-makanan yang berlemak itu mengurangi resiko ataupun tingkat resiko terkena penyakit diabetes itu akan rendah ketika kita mengkonsumsi makanan yang berlemak. Nah, kalau kolesterol itu beda lagi. Oke, kita untuk faktor-faktornya itu ada 5 yang tadi sudah saya sebutkan faktornya. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Nah, untuk tabel dari pengaruh nilai ataupun pengaruh kandungan amilosa terhadap indeks glikemik dapat dilihat pada tabel 1 dan 2. Selanjutnya kita akan masuk ke metode penggunaan ataupun metode penentuan nilai indeks glikemik. Dalam jurnal ini dimuat ada 2 metode penentuan. Yang pertama yaitu metode in vivo, yang kedua yaitu metode in vitro. Nah, untuk metode in vivo ini adalah pernahkah kalian melihat orang cek gula darah? Cek gula darah dengan sebuah alat itu yang ditusukkan ke jari. Nah, itu merupakan metode dari in vivo. Nah, kemudian untuk metode in vitro yaitu mirip dengan metode ini. Kalau di tumbuhan itu kultur jaringan. Nah, kultur jaringan. Jadi sampel misalnya dari darah kita ini itu dimasukkan ke dalam sebuah wadah untuk kita periksa. Nah, gitu. Jadi pemeriksaannya tidak langsung dari alat. Jadi harus kita masukkan lagi ke tempat pemeriksaannya. Nah, kalau in vivo itu kan langsung untuk pengecekannya tuh ditembakkan langsung ke ke darah kita. Nah, seperti itu untuk metode penentuannya. Untuk lebih jelasnya dapat dibaca untuk literatur yang telah tersedia. Nah, jadi untuk pembahasannya dari mulai mengetahui konsep indeks glikemik hingga ke metode penentuan yang digunakan itu sudah kita sampaikan. Selanjutnya kita akan masuk ke kesimpulan. Berdasarkan tabel yang telah kita lihat sebelumnya bahwa padi jenis HIPA 7
varietas hibrida ini merupakan padi yang fungsional, cocok untuk dikonsumsi bagi penderita penyakit diabetes mellitus 2 karena memiliki nilai indeks glikemik yang rendah dan HIPA 7 ini sangat direkomendasikan untuk dapat dijadikan sebagai varietas yang dapat dilabelkan. Nah, seperti itu. Jadi itu untuk kesimpulannya. Jadi ya tingkat ataupun nilai dari indeks glikemik HIPA 7 ini memiliki nilai indeks glikemik yang rendah. Jadi sangat direkomendasikan dan cocok untuk dikonsumsi bagi penderita penyakit diabetes mellitus 2. Nah, seperti itu. Oke. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Ketika ada kekeliruan baik dari maksud perkataan maupun penampilan dari slide PowerPoint-nya, saya mohon maaf. Dan ketika ada yang tidak dimengerti ataupun ada yang belum jelas, dapat dilihat kembali pada literasi yang telah tersedia. Jadi terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.